Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen dan Pendeta Kuntara. Judulnya adalah Engkau Tidak Dapat Memperdebatkannya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 8. Dalam pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, Yesus telah menggunakan ilustrasi mengenai angin yang bertiup, tetapi tidak diketahui dari mana datangnya. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat dijelaskan dan tidak pula dapat diperdebatkan. Demikian juga halnya dengan bagaimana Allah bekerja di dalam hati manusia. Sungguh, suatu proses yang tidak dapat dijelaskan. Dalam buku Faith and Works halaman 66 dan 67 menuliskan, engkau tidak dapat menjelaskan iman yang dilandaskan pada kasih karunia yang dinyatakan oleh darah Kristus yang disalibkan itu dan kebangkitannya yang membawa kebenarannya dalam kehidupanmu. Nah, karena kehidupanmu dibungkus dengan jubah kebenaran Kristus dan bukan dengan kebenaranmu sendiri, maka engkau tidak akan bergantung kepada apa yang engkau dapat lakukan atau apa yang akan engkau lakukan. Tidak tahukah engkau bahwa engkau tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Kristus? Tanpa aku, ia berkata, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 5. Nah, pada saat engkau duduk di meja makanmu, yang engkau makan adalah ekspresi dari kasih Allah. Pendengaran akan kebenaran firman Allah, termasuk pekabaran akan kata-kata kehidupan. Siapa dari antara kamu yang telah mengumpulkan keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan untuk berdiri melawan kebenaran Kristus? Siapa dari antara kamu yang telah melakukan hal ini? Di pihak manakah Anda berada? Apakah Anda telah menggenggam kebenaran yang berharga ini dari satu tema ke tema yang lain selagi ini disajikan kepada Anda? Atau apakah engkau sedang berpikir, mengikuti pemikiran dan pendapatmu sendiri, serta membaca dan menghakimi firman Allah dengan pendapat dan teori-teorimu sendiri? Atau akankah Anda membawa pemikiran-pemikiran dan teori-teorimu ke firman Allah sehingga waktu sabdanya disajikan, Anda dapat melihat sendiri kekurangan dan cacat pemikiran Anda? Kita tidak dapat menghakimi firman Allah karena kita memiliki kepercayaan yang salah. Dalam Yesaya 8 ayat 20 menuliskan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jika ada masa di mana manusia membutuhkan suatu terang, maka masa itu adalah masa pada waktu penutupan hari sejarah dunia. Kita ingin mengetahui apa yang dikatakan firman Allah. Kita rindu untuk mempelajari sabda Allah. Kita menginginkan iman yang hidup yang berpegang kepada kuasa yang tidak terbatas. Dan kita ingin menggantungkan kebenaran kita pada Yesus Kristus, kebenaran kita. Sungguh kita dapat melakukannya demi kepentingan diri kita sendiri. Engkau dapat disatukan dengan pokok anggur yang hidup itu. Setiap anggota dari keberadaanmu dapat dipersatukan dengan pokok anggur itu. Sehingga sari getah dan pemeliharaan dari pokok anggur dapat memelihara cabang yang berada di dalam pokok anggur sampai engkau satu dengan Kristus, sama seperti Kristus satu dengan Bapa di surga. Demikianlah berkat-berkatnya akan diberikan kepadamu. Tetapi saudara-saudaraku, kita masih belum memiliki iman itu. Kita tidak menghormati Allah dengan tidak mempercayainya dalam waktu yang sangat lama. Kiranya kita akan bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga iman kita dapat bertumbuh terus dan dapat terlihat melalui kehidupan kita yang memuliakan nama Allah. Tuhan Yesus memberkati.